Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan bihun ya, menjadi kue kering. Ini satu resep menjadi dua kue kering yang berbeda rasa ya. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Goreng 30 gram mie bihun di minyak yang panas sebentar aja hingga menjadi kering dan renyah. Lalu setelah itu angkat dan biarkan hingga benar-benar dingin. Selanjutnya ambil 200 gram margarin yang suhu ruangan ya. Lalu tambahkan 130 gram gula halus, 1 bungkus susu bubuk. Gula halus ini bisa juga dari gula pasir ya yang di blender. Kemudian aduk hingga tercampur. Selanjutnya masukkan untuk tepung terigu sebanyak 250 gram ya. Aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Aduk hingga tercampur rata. Nah, supaya lebih cepat tercampur, di sini aku mengaduknya dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Kemudian akan aku bagi menjadi dua dengan berat yang sama. Kemudian untuk yang satunya akan aku berikan tambahan dengan 30 gram mie bihun yang sudah digoreng tadi ya. Ini untuk mie bihunnya sangat renyah ya. Jadi campurkan aja ke dalam adonan. Nah, unik banget ya untuk kue kering yang aku buat kali ini dari mie bihun. Ini enak loh bun, kalian harus mencobanya. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, lalu akan aku cetak. Nah, untuk yang satunya, yang sisa adonan yang satu, di sini akan aku berikan tambahan 30 gram keju parut ya. Lalu juga akan aku aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tutup rapat, lalu simpan di kulkas terlebih dahulu ya, supaya margarinnya itu tidak meleleh. Karena kan kita akan mengerjakan untuk yang campuran bihun terlebih dahulu. Oke, ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya lanjut ya, yang tadi diberikan tambahan bihun. Di sini akan aku cetak dengan menggunakan 1 sendok makan ya, seperti ini. Kemudian siapkan loyang yang sudah diberi alas dengan kertas baking paper. Bentuk menjadi bulatan pipih aja, sederhana aja. Seperti ini. Lakukan hingga semua adonannya selesai. Oh ya, jika mau beratnya sama boleh kok ditimbang, tapi dengan menggunakan sendok takar ini aja juga sebenarnya sudah untuk beratnya itu sudah mirip banget ya. Jadi tidak ada yang besar maupun tidak ada yang kecil. Jangan terlalu dipadatkan ya bun, hanya cukup dibentuk aja menjadi bulat pipih. Oke, kalau sudah seperti ini ya, dibentuk menjadi bulat pipih, kemudian di bagian atasnya akan aku berikan taburan kacang almond. Nah, kalau kalian tidak punya kacang almond, boleh ya ditaburi di atasnya dengan menggunakan kacang tanah yang sudah digoreng. Lalu kacang tanahnya itu dihaluskan kasar. Oke, setelah semuanya seperti ini, lalu akan aku oven selama 30 menit, api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Nah, untuk kue kering bihunnya sudah matang seperti ini. Kemudian akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Nah, untuk mengemas pastikan sudah dingin ya, supaya tidak melempem. Ini karena udah dingin akan aku masukkan terlebih dahulu ke dalam toples atau wadah. Ini cocok loh untuk ide jualan kue kering atau mungkin untuk sajian snack lebaran keluarga, karena unik, terbuat dari bihun. Oke, ini akan aku coba ya. Ini sangat renyah banget seperti ini.
teksturnya itu meprel ya. Nah, kemudian di sini aku akan lanjut untuk membuat adonan yang diberi tambahan keju tadi ya. Di sini sama, aku menggunakan cetakan dari sendok makan, 1 sendok makan aja. Kemudian bentuk bulat pipih, lalu di bagian tengahnya buat cekungan aja. Ini nanti untuk aku berikan selai nanas. Atau boleh juga menggunakan selai stroberi. Sesuaikan aja ya dengan selera. Gampang banget ya Bun untuk membuat kue kering kali ini. Dari bahan yang sangat simpel tapi cantik dan juga enak rasanya. Karena aku tuh jujur ya, kalau membuat kue kering itu agak kurang telaten. Jadi lebih suka membuat jajan-jajan pasar gitu. Tapi karena ini momennya lebaran, ya aku coba ya membuat kue yang unik tentunya. Nah, setelah tadi dibentuk semuanya, lalu bagian cekungannya akan aku beri topping selai nanas seperti ini. Oke, setelah semuanya selesai diberi selai nanas, langsung akan aku oven sama waktunya ya, 30 menit, api atas bawah suhunya 170 derajat Celcius. Nah, kalau sudah matang kemudian dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin di packing bisa dimasukkan ke dalam toples. Untuk kue kering ini bisa awet sampai 1 bulan ya di dalam toples yang kedap udara. Oke, ini sudah dingin, kemudian akan aku masukkan ke dalam toples. Jangan lupa ya, di bagian bawahnya itu lapisi dengan menggunakan kertas minyak supaya tetap terjaga kerenyahan daripada kue keringnya. Pastikan sekali lagi untuk memasukkan ke dalam toplesnya, kue keringnya sudah dalam keadaan benar-benar dingin. Nah, selesai semua ya untuk resepku kali ini. Dari 1 resep menjadi 2 rasa kue kering. Yang satu unik rasa bihun, yang satunya rasa keju kombinasi dengan selai nanas. Nah, untuk yang ada selai nanasnya juga sangat lembut ya, juga renyah. Ini kalian harus mencoba. Dan setelah buka aku mencicip ya kemarin, itu untuk rasa yang menggunakan bihun itu unik Bunda. Jadi ada krenyes-krenyes gitu ya di bagian tengahnya. Jadi kalau aku lebih suka yang kue kering bihun, karena menurut aku rasanya itu lucu dan unik aja, karena ada krenyes-krenyes dikombinasi dengan rasa manis. Jadi pas banget, kalian harus mencoba. Oke, demikian tadi saja ya Bunda untuk resepku kali ini, cara mengolah kue kering. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat kue cenil atau kue sentiling dari bahan bihun serta agar-agar. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, untuk bahan-bahannya sudah aku tulis lengkap di sini. Jadi, untuk kelapa parutnya dikukus dan tambahkan sedikit garam ya, supaya nanti kelapa parutnya tidak hambar. Nah, ini untuk bahannya. Jadi di sini aku menggunakan agar-agar bubuk, garam, pewarna makanan serta vanili bubuk. Aku menggunakan kelapa parut yang kering.
Kalau kalian ada kelapa parut segar, gunakan kelapa parut segar lebih bagus. 1/4 gelas air, gula pasir, bihun yang sudah aku rendam dengan air panas dan sudah aku potong-potong kecil, juga tepung kanji. Nah, ini bihunnya itu 100 gram kurang lebih separuhnya ya, jadi aku menggunakan merek Superior. Kita siapkan loyang yang dioles dengan minyak sayur dan dialas kertas baking. Campur semua bahan, ada gula pasir, tepung kanji, atau tepung tapioka ya, jadi sama kanji dan tapioka. Lalu masukkan bihunnya, bubuk agar-agar, garam, serta vanili. Lalu tambahkan dengan air. Campur hingga tercampur rata. Di sini aku akan mencampurnya dengan menggunakan tangan supaya bisa tercampur dengan sempurna ya. Lalu bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama takarannya dan berikan 3 pewarna makanan juga. Untuk warnanya apa aja sesuaikan dengan selera. Di sini aku menggunakan warna hijau, merah serta kuning. Lalu setelah itu siapkan juga untuk pengukusnya dan kukus selama kurang lebih 20 menit. Kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit satu persatu hingga semuanya matang. Lalu setelah itu nanti semuanya akan aku dinginkan, bisa disimpan di kulkas. Setelah itu baru nanti akan kita keluarkan dari loyang kalau sudah dingin. Nah, ini semuanya sudah selesai aku kukus dan akan aku dinginkan terlebih dahulu. Siapkan untuk kelapa parut, karena aku di sini menggunakan kelapa parut instan atau kelapa parut kering, jadi akan aku tambahkan air panas serta garam sedikit. Lalu setelah itu akan aku kukus selama 10 menit. Dan sisihkan. Ini sudah dingin semua, jadi akan aku keluarkan dari loyang. Lalu akan aku potong-potong dadu. Nah, sebaiknya jangan menggunakan pisau saat memotong, gunakan spatula atau pemotong dari plastik supaya tidak nempel di pisau ya. Nah, ini akan aku potong-potong terlebih dahulu semuanya, potong-potong dadu.
Ini yang berwarna kuning terakhir akan aku potong-potong dadu juga. Setelah itu nanti akan kita baluri semua dengan menggunakan kelapa parut yang kita kukus tadi. Nah, semuanya sudah, lalu saatnya akan aku balur dengan kelapa parut. Di sini aku untuk mencampurnya menggunakan tangan. Tangan aku bersih ya, sudah cuci tangan karena kalau pakai sarung tangan itu nanti akan nempel-nempel di tangan karena ini ada tepung kanji ya yang kita gunakan, jadi lengket-lengket sedikit. Sekarang cenil atau sentiling bihunnya sudah siap untuk kita hidangkan. Jangan lupa untuk ditaburkan gula pasir sedikit ya di atasnya biar ada rasa crunchy-crunchy-nya. Atau boleh dihidangkan dengan menggunakan daun pisang seperti ini. Demikian tadi resep daripada cenil atau kue sentiling dari bihun dan agar-agar ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video aku selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk selalu menyaksikan video aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat putu ayu agar-agar bihun rasa nanas. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya serta bahan-bahannya? Simak terus untuk video tutorialnya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap. Bagi kalian yang kurang jelas silahkan nanti cek kolom deskripsi. Oke, kita siapkan semua bahannya. Jadi di sini ada bihun beras yang sudah aku rendam dengan air panas kurang lebih 1 jam dan ini udah aku tiriskan ya. Lalu kemudian ada 1 buah nanas, gula pasir, santan. Juga ini adalah kelapa muda yang sudah aku kukus dengan aku beri garam sedikit ya. Kemudian ada agar-agar tanpa warna, juga tepung tapioka atau tepung kanji, serta sejumput garam. Nah, pertama aku akan parut terlebih dahulu untuk nanasnya. Kalau sudah semua nanasnya diparut, kemudian di sini aku akan ambil airnya ya dengan cara aku peras. Di sini aku saring aja. Jadi untuk ampasnya kita buang saja. Lalu untuk bihunnya di sini aku potong-potong kecil ya. Aku menggunakan gunting aja memotongnya supaya lebih mudah. Selanjutnya akan aku campur ada santan. Di sini aku menggunakan santan instan yang aku kombinasi dengan air. Lalu masukkan juga air nanas. Nah, ini yang bikin beda ya, nanti aromanya akan wangi nanas. Lalu juga ada gula pasir, sejumput garam, dan yang bikin kenyal itu adalah dari agar-agarnya. Jadi di sini aku tambahkan 2 sendok teh agar-agar bubuk tanpa warna.
Juga tambahkan pewarna kuning supaya nanti lebih menarik aja ya warnanya. Kemudian akan kita masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Nah, ini karena kurang kuningnya, jadi aku tambahkan 2 tetes pewarna kuning lagi supaya nanti warnanya cerah ya. Setelah mendidih, lalu akan aku masukkan untuk bihunnya. Aduk hingga semua bihun tercampur rata. Sebentar saja ya untuk memasaknya. Saat sudah bihun masuk, kemudian angkat, lalu siap ke proses selanjutnya. Selagi masih panas, masukkan untuk tepung tapioka atau tepung kanji, lalu aduk cepat hingga tepung kanjinya semuanya larut di dalam adonan panas seperti ini. Nah, dan hasilnya itu nanti akan sedikit kalis seperti ini ya. Nah, sudah siap untuk kita cetak. Di sini aku menggunakan cetakan putu ayu yang sudah aku oles dengan minyak sayur dan juga sudah aku berikan kelapa yang sudah aku kukus lebih dahulu. Ini aku menggunakan kelapa muda ya. Lalu ambil kurang lebih 1 sendok penuh atau 2 sendok makan adonan bihun tadi. Kemudian masukkan ke dalam cetakan, ratakan hingga semuanya selesai ya. Nah, di sini nanti akan kita kukus. Untuk pengukusnya sudah harus kalian panaskan hingga airnya mendidih. Jangan lupa untuk tutupnya diberi alas serbet. Nah, kalau sudah semuanya, lalu siap untuk kita kukus. Kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Untuk tutup pancinya jangan lupa dialasi dengan serbet supaya nanti uap airnya tidak jatuh ke adonan yang kita masak. Ini aromanya wangi banget ya, wangi dari nanasnya. Setelah 20 menit, kemudian angkat dan biarkan dingin. Setelah dingin, baru keluarkan dari cetakan putunya ya. Harum banget, aroma nanasnya ini bikin menggugah selera karena segar ya. Oke, lalu biarkan dingin dan akan aku keluarkan dari cetakan setelah dingin. Nah, ini sudah aku keluarkan dari cetakan kue putunya. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Kuning seperti warna nanasnya dan aromanya juga segar, aroma nanas. Kalian harus mencobanya. Kue putu ayu agar-agar bihun aroma nanas ini. Dan untuk teksturnya sendiri di sini sangat kenyal dan juga padat, tapi tetap lembut ya. Kalian harus mencobanya karena rasanya enak sekali perpaduan daripada bihun, agar-agar juga aroma nanas dan kombinasi dari kelapa. Oke, demikian tadi saja ya untuk olahan kue putu ayu agar-agar bihun rasa nanas dari aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack dari mie bihun ya. Ini bisa banget untuk ide jualan. Namanya dadar bihun. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 2 keping bihun yang sudah direndam air lalu tiriskan. Nah, untuk model bihunnya itu seperti ini. Lalu direndam dan hasilnya seperti itu. Supaya tidak terlalu panjang, untuk bihunnya akan aku potong-potong. Lalu tambahkan 2 butir telur. Tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu jamur, kalau tidak ada boleh diganti MSG. Satu sendok teh garam atau sesuai selera untuk tingkat keasinannya. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh bawang putih bubuk, ini opsional, kalau tidak ada boleh di skip. Lalu setengah sendok teh lada. Aduk hingga tercampur rata semuanya. Kemudian tambahkan di sini ada wortel, daun bawang, daun seledri, 3 buah sosis ayam serta 2 siung bawang putih ya. Semuanya dicincang. Lalu masukkan aja. Untuk mencincangnya itu kecil-kecil aja ya. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Terakhir masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro rendah. Aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, di sini akan aku panggang atau goreng dengan menggunakan cetakan seperti ini ya, yang terlebih dahulu olesi dengan menggunakan minyak sayur. Ini adalah cetakan kue lumpur. Setelah semuanya dioles dengan menggunakan minyak sayur, kemudian tunggu hingga benar-benar panas terlebih dahulu untuk wajannya. Lalu masukkan ya untuk bihunnya tadi, kurang lebih 2 sendok makan atau secukupnya. Dibuat penuh aja juga nggak apa-apa ya, karena ini tidak akan meluber keluar, tidak akan mengembang maksud aku. Untuk penggunaan apinya, gunakan api yang kecil aja, yang paling low heat ya, supaya tidak gosong nanti hasil di bagian bawahnya. Untuk dadar bihun ini bisa banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box, karena rasanya unik dan tentunya belum banyak orang yang membuatnya. Ketahanan di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja, karena ada sayurannya ya, takut gampang basi. Nah, untuk harga jualnya sendiri silakan ya tentukan sendiri dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk perkiraan dari aku 3 ribuan sudah untung ya untuk menjual dadar bihun ini. Oke, ini akan aku panggang atau goreng sebentar, ditutup rapat seperti ini. Kurang lebih waktunya untuk menggoreng atau mendadar ini 7-10 menit. Nah, kalau di bagian dasarnya sudah berwarna kuning kecoklatan, boleh dibalik seperti ini supaya di bagian permukaannya itu bisa kering dan matang semuanya ya. Kalau tidak dibalik takutnya nanti masih agak setengah matang di bagian permukaannya, sehingga membuat bihun dadarnya ini cepat basi.
sebaiknya dibalik aja. Kalau mau di oven juga bisa, gunakan cetakan muffin kemudian dimasukkan ke oven. Nah, kalau sudah dibalik seperti ini, tutup kembali sebentar aja, kurang lebih 2 menitan untuk mematangkan bagian permukaannya. Dan kalau sudah matang, tinggal diangkat dan biarkan hingga dingin. Nah, seperti ini ya tampilannya, sangat cantik dan unik, walaupun hanya dari bahan yang sederhana. Menurut aku lebih enak menggunakan bihun putih seperti ini ya daripada mie kuning, karena menurutku lebih crunchy aja di bagian luar-luarnya, jadi keras gitu. Nah, ini setelah semuanya selesai dipanggang, kemudian dinginkan terlebih dahulu, nanti setelah dingin baru kita kemas. Nah, untuk cara pengemasannya sendiri seperti ini ya, diberikan alas kertas roti kukus, lalu di atasnya tinggal disemprotkan aja saus pedas ataupun saus tomat, bisa juga ditambah dengan mayonaise, atau kalau lebih suka lalap cabai hijau juga bisa, hanya cukup ditambahkan dengan cabai lalap aja. Tapi ini supaya lebih terlihat cantik, akan aku berikan topping di atasnya dengan saus sambal dan juga mayonaise. Unik banget ya, tampilannya cantik walaupun hanya dari bihun yang sederhana. Kalian harus mencobanya ya, siapa tahu nanti laris manis untuk ide jualan sebagai isian snack box. Bagi yang tidak dijual kembali juga bisa loh dicoba untuk snack keluarga, karena rasanya yang unik tentunya nanti akan disukai oleh anak dan keluarga kita. Oke, seperti ini hasilnya ya setelah diberikan topping. Tampilannya sangat cantik dan juga menarik. Tinggal dijual aja, insya Allah laris manis. Nah, ini aku akan coba satu ya. Untuk hasilnya itu sangat kokoh dan juga crunchy ya di bagian pinggir-pinggirnya. Keras gitu kalau di bagian pinggirnya, tapi lembut di bagian tengahnya. Oke, selamat mencoba ya untuk sahabat aku semua di rumah. Ide jualan dari mie bihun, namanya dadar mie bihun yang sangat unik. Selamat mencoba. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.